Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mas Nugro Agung yang berjudul Rumah Janda Terkutuk. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap part yang upload di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Rumah tua itu nampak hampir roboh, dengan pintu di tengah dan dua jendela yang berada di kanan dan kiri. Halamannya cukup luas, ada pohon mangga yang tinggi di bagian depan rumah. Orang-orang di sekitar rumah itu enggan berada di depannya. Berembus kabar ada yang melihat sosok nenek-nenek di dalam rumah tersebut. Kuda hitam yang berdiri di bawah pohon mangga dan makhluk tak kasat mata lainnya. Beberapa kali rumah itu berganti penghuni. Orang-orang yang menyewa rumah tersebut tidak pernah ada yang mampu tinggal melebihi lebih dari 3 bulan. Rata-rata mereka mendapat gangguan yang konon dilakukan oleh penghuni lama. Orang-orang sekitar menyebut rumah dan tanah tersebut dengan lemah sangar, tanah yang dimana manusia tidak boleh tinggal di dalamnya. Bila saja aku bisa memilih, aku tak akan sudi untuk tinggal di rumah itu. Hutang orang tuaku yang menumpuk serta kondisi usaha yang harus memulai dari bawah kembali mengharuskan kami untuk tinggal di rumah dengan para penghuni lama yang menyimpan kutukan. Ada kereta lewat. Kereta, awas ada kereta. Teriak anak-anak kelas 3 yang berjalan berbarengan dengan Bena dan teman-temannya. Secara cepat mereka semua segera minggir ke sebelah kiri sisi rel kereta. Padahal jalan raya menuju gang tempat mereka tuju sudah mulai terlihat. Rangkaian gerbong kereta kini melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta yang lewat saat ini sepertinya kereta api sekelas eksekutif biasa tidak berhenti di stasiun Kota Bahari. Tujuannya langsung ke stasiun besar lainnya. Kecepatannya tidak dikurangi sedikit pun. Siapa saja yang ada di perlintasan saat ini akan hancur. Masinis tidak akan melakukan pengereman pada kecepatan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan kereta api akan keluar lintasan. Akan lebih banyak lagi korban jiwa yang akan jatuh. Bena melihat mulut Arif bergerak, seakan sedang mengatakan sesuatu. Namun angin dan suara roda besi yang diciptakan oleh kereta api yang terlewat membuat Bena hanya bisa melongo mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin Arif katakan. Sadar tidak, ada darah di gerbong. Ucap Arif yang mulai didengar Bena, mengatakan ada cipratan darah di gerbong kereta. Darah? Darah apa, Rif? Ucap Bena penasaran, membuat semua mata orang yang ada di sekitar mereka tidak terkecuali Reza tertuju pada Arif dan Bena. Getih apa? Darah apa sih? Tanya Reza selanjutnya. Tiba-tiba mata Reza menangkap pemandangan orang-orang di pinggir jalan raya yang mulai berlari ke arah lain. Sepertinya ada hal buruk yang terjadi. Itu Ben, sepertinya ada yang ketabrak kereta, teriak Reza, membuat semua mata tertuju pada satu titik. Cepat-cepat mereka semua menuju ke arah kerumunan. Kondisi jalan saat itu masih padat. Pengendara yang tadinya berhenti karena kereta lewat kini menepikan kendaraan mereka untuk mencari tahu akan peristiwa yang telah terjadi. Reza menerobos lebih dulu ke arah kerumunan. Sepertinya ia ingin buru-buru lebih tahu daripada kedua temannya itu. Sekejap Reza sudah hilang dari pandangan Arif dan Bena. Ditambah orang-orang yang datang bertambah ramai membuat tubuh Reza kian tak terlihat tertutup kerumunan. Arif dan Bena masih berjalan pelan. Tampaknya mereka masih mempersiapkan mental dengan apa yang akan terjadi. Tak jarang detak jantung kian cepat. Apalagi saat mereka sadar raut muka orang lain sudah menyaksikan peristiwa tersebut, tergambar jelas ekspresi jijik dari wajah mereka. Reza kemudian keluar dari kerumunan dengan muka merah pucat, matanya sayu, keringatnya mengucur deras di dahinya, bibirnya bergetar hebat, nafasnya seakan habis dan kini terlihat ia menarik nafas dalam-dalam untuk mengatur oksigen yang masuk. Tak lama Reza memuntahkan semua isi dalam perutnya.
Bena dan Arif segera berlari ke arah Reza, mencoba menanyakan keadaan dan apa yang telah terjadi. "Kamu gak apa-apa, Za?" tanya Bena ingin tahu. "Mata kamu buta ya? Sana lihat sendiri, Ben," suruh Reza yang mengatur nafasnya dengan wajah sedikit menyepelekan. Bena terdiam sejenak. Kini ia mencoba melanjutkan langkahnya menerobos orang-orang yang berkumpul menutupi sesuatu yang tergeletak di tengah rel kereta. Kemudian raut muka Bena langsung berubah muram dengan apa yang kini ia lihat. Rasa sesal tiba-tiba muncul, namun segera terganti pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tampak jelas terlihat di mata Bena, laki-laki tua tergeletak tak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Perutnya hancur dengan usus yang terburai, entah di mana bagian tubuh yang bawah. Tangan sebelah kiri layaknya kain pel penuh darah yang dihinggapi banyak lalat. Tulang jelas terlihat hancur dihajar kereta berkecepatan tinggi. Wajahnya lebih parah dengan banyaknya gigi yang hancur, entah karena ditabrak kereta atau termakan usia. Yang jelas posisi mulut atas dan bawah sudah tidak lagi sejajar. Darah terus saja mengalir dari tengkorak kepala yang pecah di bagian atas. Kini Bena pun mundur perlahan keluar dari kerumunan. Tak lama sirine mobil ambulan pun terdengar, menandakan kedatangannya. Kini Bena sudah benar-benar keluar dari kerumunan, membalikkan badannya dan berjalan ke arah Reza yang masih terduduk di salah satu sisi besi rel kereta. "Ben, bagian pinggang sampai kaki, terus bagian bawah tubuhnya terpental sampai ke pohon beringin itu," tunjuk Arif yang baru saja datang setelah sebelumnya juga masuk ke kerumunan. "Aduh, hancur banget, udah gak terbentuk lagi," ucap Bena menimpali Arif yang baru saja datang. "Ya gimana gak hancur, orang ditabrak kereta berkecepatan tinggi kok," timpal Reza membandingkan. "Wis pulang yuk, mau nunggu apa lagi?" ajak Bena pada Arif dan Reza. "Ayo buruan, udah gak kuat," ungkap Reza yang masih memegangi perutnya. Mereka bertiga beranjak dari tempat terjadinya peristiwa naas hari itu. Tak lama polisi memasang garis peringatan guna memudahkan proses evakuasi korban kecelakaan. Mereka bertiga masih melangkah menuju rumah masing-masing, memasuki sebuah gang yang cukup lebar juga. Obrolan menjadi semakin seru, membuat rasa penasaran semakin tinggi. Mereka masih mencari tahu siapakah orang yang tertabrak kereta tadi. Apakah warga sekitar atau warga dari luar daerah tersebut? Biasanya akan terdengar sebuah pengumuman dari masjid sekitar jika memang korban kecelakaan adalah orang sekitar rumah Bena. Bena dan beberapa anak SMP lainnya memang sering berjalan melintasi rel kereta api pada saat pulang sekolah. Mereka lebih memilih letih daripada merelakan uang senilai Rp500 hilang diambil supir angkot. Lumayan untuk tambahan membeli jajan atau setidaknya bisa masuk celengan plastik berbentuk ayam. Ya, memang hanya Rp500. Ongkos untuk naik sebuah angkutan umum pada saat itu di tahun 2004. Saat mereka menerobos rel kereta api, tak jarang mereka ditegur oleh petugas pengecekan jika berpapasan. Mereka sudah sering kena omel, kadang sampai dikejar petugas, hanya untuk memotong jarak perjalanan dari sekolah menuju rumah. Bagaimanapun juga, rel bukanlah tempat yang ramah bagi gerombolan anak SMP sepulang sekolah. Gila, panas banget hari ini," keluh Arif, salah seorang teman Bena berbadan tinggi, merasakan hawa panas siang hari yang sangat menyengat di kota Bahari. "Lah, maunya gimana? Turun salju gitu? Bukannya udah wajar ya? Namanya juga kota Bahari, dekat dengan laut, jadi wajar kalau panas, John," timpal Bena menanggapi keluhan temannya. "Ya minimal mendung gitu, kan enak. Andai aja nasib kita nggak jadi orang susah, kayak teman-teman kita yang anak pejabat itu. Pulang sudah ditunggu supir, masuk mobil AC, dingin kayaknya," hayal Arif membalas ucapan Bena. "Loh, kere gimana sih Rif? Bapakmu kan guru, masih kurang apa gajinya?" tanya Reza teman Bena dengan rambut cepak ala militer. "Guru SD gajinya berapa sih Za? Honorer lagi. Itu saja bapakku masih harus berjualan baju di sore hari di pasar malam. Penghasilan jualan malah lebih besar daripada gaji guru," ucap Arif lesu membalas perkataan Reza. "Lah kalau gitu kenapa nggak fokus jualan baju aja di pasar malam, Rif?" tanya Bena kembali. "Katanya ilmu itu harus dibagikan agar jadi sebuah manfaat. Tapi manfaat apanya? Cuma dapat capek," jawab Arif dengan muka menyebalkan. Bena, Arif, Reza, dan beberapa teman yang lain seringkali melintasi rel kereta api saat pulang sekolah. Daerah rumah mereka memang sangat dekat sekali dengan stasiun. Namun mereka tetap sadar akan sesuatu. Konsentrasi mereka harus awas, karena jika melamun sedikit saja bisa jadi mereka telat menyadari kereta api yang melintas.
Maka dari itu, Bena dan yang lain lebih memilih tidak berjalan sendirian di rel. Mereka akan melintas beramai-ramai. Masyarakat sekitar masih percaya tentang adanya sosok setan budak. Setan yang membuat korbannya melamun dan tidak mendengar saat berjalan di sekitaran lintasan kereta api. Tak jarang mereka yang terkena sihirnya akan mati tertabrak karena tak mendengar klakson kencang dari kereta api. Siang itu angin laut bertiup lumayan kencang, membuat pohon mangga di depan rumah yang akan mereka lewati bergerak tidak beraturan. Beberapa buah mangga jatuh ke jalan, membuat bocah-bocah di sekitaran rumah itu berlarian mengambil buah yang jatuh. Ada yang dapat mangga yang matang, ada yang masih muda, ada pula yang mendapatkan mangga yang sudah dicicipi oleh Codot, sang kelelawar malam, meninggalkan bekas gigitan lebar hampir separuhnya. Lah, kosong lagi rumah ini. Pada nggak betah ya tinggal di rumah ini, padahal halamannya lumayan luas loh, adem. Ucap Bena sambil memperhatikan papan kayu bertuliskan rumah ini dikontrakan yang terpasang di dekat pagar bambu yang dibuat seadanya. Memang ada yang berani tinggal di rumah ini, Ben. Rumornya rumah ini memang angker. Kata bapakku dulu yang tinggal di rumah ini adalah seorang nenek, sendirian. Ucap Arif memberikan informasi. Bukan angker, Rif. Lihat bentuk rumahnya. Siapa yang mau nempatin rumah reot seperti ini? Di belakangnya ada kebun pisang yang dekat rel kereta tadi. Jelas bakal banyak nyamuk di situ. Mungkin kalau rumah ini dibangun bagus, bakal ada kok yang nempatin. Ucap Reza menjelaskan dengan nalar. Sayangnya ya John, rumah ini gak mau dibangun, dibiarin begitu aja. Timpal Arif. Memang kenapa Rif? Rumah kok gak mau dibangun lagi? Tanya Bena yang penasaran. Waktu itu ada beberapa orang yang datang untuk melihat dan merencanakan tentang pembangunan rumah itu. Salah satunya yang datang itu adalah anaknya. Jawab Arif. Lah, katanya wanita tua itu tinggal sendirian, punya anak toh. Tanya Reza yang memotong penjelasan Arif. Anak angkat, jawab Arif dengan singkat. Lanjut Rif, kampret kamu, jangan dipotong lah, ceritanya lagi seru. Sahut Bena yang semakin penasaran dengan cerita Arif. Tahu nih Reza, tadi sampai mana ya ceritanya? Tanya Arif. Itu anaknya datang mau bangun rumah, jawab Bena dengan muka malasnya. Oh iya, anaknya datang dengan beberapa orang, mungkin orang-orang yang mau membangun rumah itu. Tapi ada hal di luar nalar yang terjadi. Katanya beberapa orang yang datang ke situ kesurupan dan mereka semua kayak diusir keluar dari rumah itu. Ucap Arif menceritakan. Akhirnya rumah itu dikontrakan ya? Tanya Reza. Iya dikontrakan, dengan harga murah katanya. Sahut Arif. Ya wajar sih, ada harga ada rupa, jawab Bena dengan singkat. Aku gak bisa bayangin, itu rumah yang dekat-dekat sama rel kereta termasuk rumah yang tadi kita bahas. Pas ada korban kecelakaan kayak tadi, gimana itu ya? Uji nyali dadakan gak sih itu? Lanjut Bena dengan pertanyaan asalnya. Udah biasa sepertinya Ben, mereka kan lama di situ. Selama gak ada yang jaga perlintasan kereta, pasti masih akan banyak korban kecelakaan, ujar Reza. Bena, Reza, dan Arif adalah siswa sekolah menengah pertama yang diterima di SMP ternama di Kota Bahari. Sudah setengah tahun mereka bersama saat berangkat maupun pulang sekolah. Mereka bertiga dipertemukan di sekolah tersebut setelah tes penerimaan yang ketat bersaing melawan banyak siswa yang lain yang tentunya ingin masuk ke sekolah tersebut. Pada saat itu siswa sekolah dasar yang ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya harus mengikuti tes terlebih dahulu. Hasil dari nilai yang keluar akan digabung dengan nilai yang siswa dapat dari ujian akhir di sekolah dasar. Sekolah mereka bertiga memang tidak jauh dari stasiun kota. Tak jarang hari Jumat, mereka bertiga akan berlari dari kelas saat lonceng penanda pulang sekolah berbunyi. Tujuan mereka adalah stasiun. Pada jam 11 siang ada satu kereta yang datang dari arah Semarang. Setelah itu kereta tersebut akan kembali ke depo lokomotif. Tempat kereta dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jauh. Mereka bertiga akan menumpang kereta itu setidaknya lebih mudah daripada harus berjalan dekat rel kereta api. Dulu pengecekan di stasiun tak seketat sekarang. Orang biasa dengan mudah keluar masuk stasiun. Sesampainya mereka di depo lokomotif, mereka turun dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing. Jaraknya tidak terlalu jauh. Rif, itu anak-anak kelas 2 sudah bawa motor ya? Enak kayaknya bawa motor ke sekolah. Ucap Bena sambil melihat langit siang itu. Ya enak lah Ben, orang punya macam mereka enak aja mau pakai motor ke sekolah. Jawab Arif sambil nyengir. Ben, masalahnya bukan enak bawa motornya, tapi kita punya motor apa enggak? Ucap Reza sambil tertawa.
Aku kalau bukan karena kebaikan ibunya Arif, mungkin saat ini aku berada di stasiun, dagang rokok atau air mineral. Untuk dana daftar ulang senilai 500 ribu rupiah saja, orang tuaku waktu itu nggak punya, ucap Bena. Udahlah Ben, kita waktu SD kan misah. Sekarang dapat kesempatan masuk SMP bagus di kota ini, masa nggak diambil? Udahlah, nggak usah drama, jawab Arif sambil memoles kepala Bena. Kampret, sakit ini, timpal Bena kesakitan yang dibalas Arif dengan tertawa. Lah, kok bisa malah ibunya Arif yang bantu? Saudara-saudara bapak sama ibumu kemana? Tanya Reza penasaran. Gak usah dibahas lah, cuma buat pikiran aja. Urusan orang tuaku aku gak mau tahu, ucap Bena dengan muka yang berubah serius seperti sedang menutupi sesuatu. Nanti sore main bola gak? Tanya Arif mengalihkan pembicaraan. Ayolah, udah lama kita gak main bola bareng. Masuk SMP aja udah sibuk, banyak kegiatan yang perlu diikuti, jawab Bena. Iya deh iya, yang sibuk dengan masuk beberapa ekskul dan organisasi, balas Reza. Bukannya begitu, aku sadar otakku gak bagus-bagus amat. Lumayan loh kalau bisa masuk tim inti dan menang kompetisi, bisa dapat SPP gratis, ucap Bena. Emangnya kamu ikut kegiatan apa di sekolah Ben? Tanya Arif penasaran. Bola voli sama drum band, lebih fokus ke drum bandnya. Tim di sekolah itu seringkali menang saat karnaval pesta kemerdekaan untuk kategori SMP, jawab Bena. Terus dapat uang gak? Tanya Reza kembali. Ya enggak sih, pialanya aja buat pihak sekolah, tapi pintu pengajuan beasiswa terbuka kalau memang menang, ucap Bena. Semoga tercapai ya Ben. Ya udah sampai nih, ketemu hari Senin ya, ucap Arif. Tanpa terasa mereka sudah sampai di depan rumah masing-masing. Obrolan mereka membuat jarak tidak begitu dirasakan. Ya kalian enak udah sampai. Rumah kalian berhadapan begini, aku masih beberapa puluh meter lagi, gerutu Reza. Mau mampir dulu nggak? Minum es teh nih, panas-panas gini kan enak. Tapi aku nggak punya es, kan keluargaku nggak punya kulkas, ledek Bena. Alah nggak lucu Ben, ya udah, bukan ketemu hari Senin, nanti sore kan kita bal-balan, ucap Reza sambil melambaikan tangan dan berjalan menuju rumahnya sedangkan Bena dan Arif masuk ke rumah masing-masing. Assalamualaikum, kulo nuwun ibu, ucap Bena yang sudah berdiri di depan pintu sembari melepaskan sepatunya. Waalaikumsalam, sudah pulang kamu Ben? Ucap ibunya menyambut kedatangan Bena. Tumben sudah pulang mas, gak pulang sore lagi, sahut Raka yang sedang memangku sepiring nasi dan lauknya. Sampun bu, sudah, hari ini mas pulang cepat kak, gak ada kegiatan sehabis sekolah. Bapak udah pulang dari pasar bu, sambung Bena dengan pertanyaannya. Bapakmu ya biasa, sudah selesai kegiatan yang gak langsung pulang, katanya mau cari rumah. Tinggal di rumah ini auranya gak terlalu baik untuk usaha, jawab ibu Bena. Loh, mau beli rumah bu? Tanya Bena sambil berganti baju. Rumah kontrakan le, uangnya dari mana coba? Beli rumah kok kayak beli getuk? Kalau kata orang sini, memangnya duitnya Mardiah, sambung ibu yang sedang menyiapkan sepiring nasi untuk anaknya. Kok bisa ya? Kenapa kalau masalah harta orang-orang sini termasuk teman-teman Bena selalu menyebut nama itu? Mardiah, siapa sih bu? Tanya Bena. Ada yang bilang Mardiah adalah nyai, kaya raya yang pernah hidup di wilayah ini. Untuk lengkapnya ibu gak tahu pasti, cuma dengar cerita dari ibu-ibu tetangga kalau beli sayur, ibu menjawab. Kini mereka bertiga pun berkumpul, menyantap sepiring nasi dengan lauk seadanya. Keluarga Bena adalah keluarga yang datang dari luar kota Bahari. Bapaknya bernama Sastro, ibunya bernama Laras. Bena memiliki dua adik laki-laki yaitu Raka dan Panji. Mereka datang untuk bertaruh nasib untuk mencari kehidupan layak di kota kecil ini sebagai pedagang di pasar. Ibu bapaknya adalah orang Jawa yang berasal dari kawasan Surakarta, sedangkan Bena dan adik-adiknya lahir di kota Bahari. Awal kehidupan Bena bisa dikatakan serba berkecukupan, namun hidup keluarga ini berubah semenjak satu pilihan harus diambil oleh orang tua Bena. Pilihan yang diakibatkan oleh santet yang dikirimkan ke keluarga itu, yang membuat segala daya dan upaya dalam membangun sebuah usaha hancur lebur. Segalanya kembali dari mulai titik terendah. Kini Bena dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari rumahnya dahulu. Kadang hatinya remuk saat melihat rumah tempatnya lahir sudah berganti penghuni. Bukan keluarganya lagi yang meninggalinya, melainkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
telah berpulang ke rahmatullah Bapak Suyasa dalam usia 65 tahun pada hari Jumat 6 Februari 2004 sekitar pukul 14.00. Jenazah akan dimakamkan pada hari Sabtu 7 Februari 2004 pada pukul 1 siang di pemakaman Ramesare. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dilapangkan kuburnya serta senantiasa diberikan ketabahan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin amin ya robbal alamin. Demikian pengumuman berita duka hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu Pak Yasa orang yang gang di pojok kan? Yang udah sepuh itu kan Bu? Yang sepertinya orang gak waras itu? Tanya Bena pada ibunya. Betul Ben, beliau seperti itu karena sudah terlalu depresi dengan penyakit diabetes yang dihadapinya. Sudah hampir banyak uang sampai menjual tanahnya. Anak-anaknya terlalu sibuk untuk mengurus urusannya masing-masing. Jawab Ibu Bena. Lah, kok nggak diurusin Bu? Anak macam apa mereka? Pangkas Bena dengan kesal. Ben, ada banyak alasan. Pak Yasa itu bukan orang yang gampang diatur. Setidaknya itu yang ibu dengar dari tetangga. Ya semoga ibu nanti kalau sudah tua nggak ngerepotin kamu sama adik-adikmu. Jawab ibu. Ya nggak apa-apa toh Bu. Kan Raka, Mas Bena dan Panji anak bapak dan ibu. Sela Raka sambil meletakkan piring yang baru saja ia bersihkan setelah selesai makan. Punyaku sekalian lah Kak. Jahil Bena meledek Raka. Cuci sendiri Bena, mandiri. Biar kamu saat pisah sama orang tua bisa apa-apa sendirian. Perintah ibu. Loh Bu, Panji kemana ya? Bapak. Belum selesai Bena berucap, sosok yang dibicarakan sudah di depan pintu. Assalamualaikum. Sudah kumpul. Panji mana? Main lagi? Ucap Pak Sastro yang baru saja datang. Yo gitu, anak terakhirmu itu main di rental PS di rumah pojok itu. Ucap Bu Laras dengan sebal. Ya wes lah, nanti juga pulang. Ben, kamu lewat rel kereta sepulang sekolah tadi? Tanya bapak kepada Bena. Iya Pak, bener. Ada yang ketabrak kereta tadi, orang tua. Mukanya udah gak jelas. Bena menjawab dengan semangat, tahu kalau ceritanya menarik. Kamu lihat mukanya? Gak apa-apa kamu lihat orang meninggal seperti itu. Kamu tahu tidak? Itu Pak Yasa. Ada yang melihat beliau jalan sendirian di rel kereta itu sebelum kereta melintas. Bapak menjelaskan kepada Bena. Kini Bena hanya melongok. Nasi yang dia makan tak segera ditelan. Sepertinya ingatan peristiwa tadi kembali masuk ke pikiran Bena. Lekas ia meletakkan piring lalu pergi ke belakang dan memuntahkan apa yang dia telan sebelumnya. Ngawur aja kamu Pak. Anak lagi makan malam mbok diceritain seperti itu. Tegur ibu pada suaminya. Lah, Bena yang jawab tadi. Aku pikir dia nggak melihat kondisi korbannya. Jawab bapak dengan pembelaannya. Assalamualaikum. Sosok anak laki-laki dengan tubuh bongsor, terlihat besar dari usianya masuk begitu saja menuju kamar mandi. Cak bagus, udah selesai main PS-nya. Sudah habis ya uangnya buat main game. Celetuk Pak Sastro yang masih duduk dengan yang lain. Kebelet pipis Pak, nanggung ini, Panji rambungin dulu ya. Jawab Panji dari balik tembok kamar mandi. Bocah semprul, gak tau sopan santun. Gerutu Raka. Kenapa sih Kak? Ada masalah apa sama Panji? Kok kayaknya begitu kesal? Tanya Bena yang penasaran dengan adik pertamanya. Biasalah, mereka berdua gak akur. Raka ngomongin Panji, tapi malah diledek sama bocah itu. Ibu menjelaskan. Panji, sini Le, kalau sudah selesai, ada yang ingin Bapak sampaikan. Perintah Pak Sastro pada Panji. Dalam batin Bena banyak menebak-nebak. Terlihat seperti akan ada obrolan serius. Sudah 1 tahun Bena dan keluarganya ngontrak di rumah yang sekarang. Setelah kejatuhan usaha bapaknya yang membuat keluarga itu terjun bebas ke jurang kemiskinan. Segalanya habis dijual, tak terkecuali barang-barang elektronik mereka. Yang tersisa hanyalah 1 buah radio. Hanya itu, satu-satunya hiburan dari keluarga itu. Ada apa toh Pak? Tanya Panji setelah menyelesaikan urusannya di kamar mandi. Sini, duduk samping Bapak. Jadi gini, Ibu, Bena, Raka dan Panji, Bapak sudah ambil keputusan. Kita pindah rumah minggu depan ya. Kebetulan rumah ini sewanya juga akan habis bulan ini. Ucap Bapak membuka pembicaraan. Mau pindah kemana Pak? Tanya Ibu dengan halus. Tidak Bu, kita pindah kontrakan. Di tempat ini kurang hoki, nggak bagus auranya, bikin rezeki jadi mampet. Jawab Bapak. Loh Pak, di sini kan enak deket sama keluarganya Arif. Udah sering bantu kita loh Pak. Ucap Bena. Ben, orang kalau bisa itu jangan jadi beban untuk yang lain.
Kita nggak tahu hati manusia itu seperti apa. Jadi manusia itu yang mandiri, jangan suka memanfaatkan apa yang bukan kepunyaan kita, ucap bapak. Lah, nanti nonton TV-nya di mana, Pak? Kan kalau di sini tinggal nyelonong ke rumah Mas Arif, ucap Raka. Duh Gusti, kalian ini loh belum apa-apa sudah pesimis. Nanti Bapak usahakan kita punya sendiri. Bapak tahu setahun ini bukanlah hal yang baik, tapi Bapak yakin di rumah yang baru nanti kita bisa memulai dari bawah bersama untuk mencapai tujuan keluarga kita. Pak Sastro mencoba memberikan pengertian. Tujuan keluarga apa, Pak? Menguasai dunia kayak musuh Power Ranger? Celetuk Panji yang duduk di belakang ibunya. Serius apa sih? Bercanda aja, sentil Raka. Ngopo kowe Kak, gelut wae yuk, tantang Panji. Udah loh, kalian berdua ini, Bapak lagi bicara penting. Jadi anak laki-laki itu yang baik. Panji panggil Mas Raka dengan sopan. Itu Masmu loh. Bu Laras mulai mengomeli Panji. Iya maaf Bu, abis mukanya Raka nyebelin, jawab Panji. Mas, panggil Mas Raka, perintah ibu. Mau dilanjut tidak ini? Timpal bapak yang sudah siap melanjutkan ceritanya. Semuanya terdiam, semuanya mengangguk. Tanda pembahasan akan dilanjutkan kembali. Bapak sudah mendapatkan rumah yang nanti akan kita tinggali. Harganya murah banget. Lanjut bapak yang memaparkan pendapatnya. Di mana letak rumah itu, Pak? Tanya Bu Laras selanjutnya. Masih di sekitar sini, tapi beda gang. Itu loh yang berada di gang seberang, Pak Sastro menjawab. Mendengar penjelasan dari bapaknya, Bena seperti tahu akan keberadaan rumah itu. Dia mulai curiga dan menunjukkan rasa tidak nyaman. Rasa curiga semakin berkecamuk setelah Pak Sastro menyebutkan rumah itu nyaman, terlihat teduh karena ada pohon mangga yang tumbuh di halaman rumahnya. Maaf Pak, apa yang Bapak maksud itu rumah yang ada di Gang Melati, berdekatan dengan rel di Jalan Pelopor? Tanya Bena yang penasaran. Nah, itu Bena sudah tahu. Bapak paham kondisi rumahnya memang tidak terlalu bagus, tapi walaupun rumahnya jelek, kalau kita bisa merawatnya, membersihkannya, rumah itu akan nyaman kita tinggali, sambung Pak Sastro. Ngapunten Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bena menolak, Bena nggak mau. Rumah itu terkenal wingitnya Pak, angker. Bena nggak mau kalau harus ketemu hal-hal aneh, jawab Bena mencoba melakukan penolakan. Angker-angker kayak kamu pernah ada di dalamnya aja Le. Ingat, kamu itu manusia. Kita manusia tidak boleh merasa lemah di depan mereka. Bukan menantang mereka, tapi kalau kita punya tujuan baik, niat yang tulus, kita bisa nyaman berada di mana saja. Bapak menasihati Bena. Tapi benar, kamu sudah memikirkan itu semua Pak. Di belakang rumah itu ada rel kereta loh. Berisik gak itu? Tanya Bu Laras. Aku sudah tanya yo Bu sama orang-orang sekitar. Gak masalah, rel kereta itu tidak terlalu mepet. Masih ada lapangan dan kebun di belakang rumah. Antara rumah dan rel kereta api terpisah lahan kosong yang lumayan luas, ucap Pak Sastro. Aku sih sebagai istrimu manut aja Pak, nurut dengan keputusanmu, asal itu baik untuk kondisi keuangan kita saat ini, timpal Bu Laras. Memangnya mau pindah kapan toh Pak? Tanya Raka yang sedari tadi melongo. Nanti malam temani Bapak ya Bena, antar Bapak ke rumah itu. Bapak butuh 2 hari untuk tidur sendirian di rumah itu, pinta Bapak. Maaf ini, Bapak beneran mau tidur sendirian di rumah itu? Tanya Bena yang penasaran. Iya, Bapak harus tahu rumah itu dulunya apa. Ya kalau celaka kan cuma Bapak, kamu dan yang lainnya gak kena, ucap Bapak. Kalau bicara itu yang baik-baik loh Pak, doa itu loh, tegur Bu Laras. Aku yang memutuskan untuk kita pindah, aku yang harus bertanggung jawab. Aku suamimu, aku bapak dari anak-anak kita. Saat ini bukan uang yang bisa kuberikan, tapi setidaknya anak dan istriku tidak tidur di bawah kolong jembatan, ucap Pak Sastro. Bena, Raka, dan Panji hanya bisa terdiam mendengar keputusan yang diucapkan oleh bapak mereka. Sewajarnya anak memang sudah seharusnya mematuhi perintah orang tua. Ditambah kondisi keluarga mereka yang sedang jatuh, Bena paham posisinya. Hatinya ingin sekali menolak segala keputusan orang tuanya. Tapi sebagai anak, apa yang bisa dia lakukan? Dia harus ikut segala peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Baginya saat itu menjadi anak yang tak banyak meminta dan penurut sudah membantu meringankan beban yang sedang ditanggung oleh kedua orang tuanya. Kini banyak hal yang dipikirkan oleh Bena. Rasanya semua menumpuk berjejelan di dalam otak anak itu. Cerita-cerita seram tentang rumah yang akan ia tempati membuatnya murung seharian setelah bapaknya mengambil keputusan secara mendadak.
Malam itu Pak Sastro dan Bena berjalan menuju rumah yang tadi siang mereka bicarakan. Di tangan Bena ia membawa tikar. Pak Sastro membawa peralatan lain seperti ceret dan gelas serta cemilan untuk dikonsumsi. "Pak, mau apa Bapak tidur sendirian di situ? 2 hari berturut-turut lagi, kayak ikut acara ujian nyali aja, Pak." "Mau kulo nuwun, mau izin dulu," ucap Pak Sastro dengan singkat. "Kenalan sama siapa, Pak?" "Yuk sama penunggu rumah itu toh, Ben. Ya kita ini kan kulo nuwun dulu," jawab Pak Sastro. Bena melihat hal yang tak biasa. Seluruh mata orang-orang seakan tertuju pada dia dan bapaknya. Tak sedikit juga ibu-ibu yang terlihat sedang membicarakan mereka. Saat tiba terlihat jelas di depan mata Bena rumah tua itu nampak hampir roboh. Dengan pintu di tengah dan 2 jendela yang berada di kanan dan kiri. Halamannya cukup luas. Ada 2 pohon mangga yang tinggi di bagian depan rumah itu. Pak Sastro langsung mengeluarkan kunci untuk membuka rumah itu. Gagang pintu sudah ia pegang. Sebelum masuk, mulut Pak Sastro seperti melafalkan doa-doa. Setelah itu barulah beliau membuka pintu, masuk dengan mengucapkan salam. "Ayo Ben, masuk," ucap bapak. "Loh, Bena ikut masuk, Pak?" tanyanya dengan ragu. "Masuk aja sebentar, biar kamu tahu, toh nanti juga tinggal di sini kan?" ucap Pak Sastro. Tiba-tiba terlintas peristiwa yang baru terjadi tadi siang. Lokasi kecelakaan tepat berada di belakang rumah itu. Walaupun jaraknya tidak terlalu dekat, namun tetap saja di belakang rumah ini adalah kebun kosong yang mempunyai pohon beringin besar dan rel kereta api. Kondisi rumah yang gelap, hanya 1 lampu yang terpasang, itu pun berada di luar, berada di dekat pintu masuk. Jangan berharap lantai keramik yang Bena injak. Lantai yang ia injak adalah semen yang menutupi tanah. Beberapa rusak dan bercampur dengan tanah. Udara pengap langsung menyeruak begitu saja. Angin seakan berhembus kencang keluar dari bagian belakang, membuat bulu kuduk berdiri. Sekilas Bena melihat sekelebat sosok bayangan berjalan cepat di dalam rumah yang masih gelap. Bena langsung menutup mata, mencoba untuk tidak berteriak. Pikirnya saat itu mungkin hanya halusinasi saja. Pikirannya mencoba realistis. Anak itu memberanikan langkah bersama bapaknya. Posisi mereka saat ini masih di ruang depan. Keadaan gelap gulita karena lampu belum terpasang. "Le, habis ini pulanglah. Bapak tinggal sendirian aja di sini," perintah Pak Sastro pada Bena untuk pulang terlebih dahulu. "Bapak yakin gak apa-apa?" tanya Bena memastikan keadaan Pak Sastro. "Gak apa-apa, Le. Itu tadi ada yang lewat. Dan Ayune yang punya rumah ini." Bena kaget mendengar omongan Pak Sastro barusan. Ternyata ia juga melihat hal yang sama. Lalu muncul pertanyaan di benak Bena. Dan Ayu itu siapa? Siapa sosok pemilik rumah ini dulunya? Belum apa-apa, Bena sudah disuguhi hal-hal yang tak masuk akal. "Ben, pulanglah sekarang. Bapak nggak apa-apa sendirian di sini. Memang ini syarat untuk izin, sekalian perkenalan dengan penghuni lama," ucap Pak Sastro memerintahkan Bena pulang untuk kedua kalinya. "Baik Pak, saya pamit pulang dulu. Bapak hati-hati ya." Bena akhirnya pulang meninggalkan bapaknya sendirian di rumah itu. Pikiran Bena masih membayangkan sosok apa yang nantinya akan ditemui bapak. Sendirian di sebuah rumah yang sering membuat penghuninya tidak betah. Rumor yang beredar mereka pernah tinggal di rumah itu sering mendapatkan gangguan. Salah satunya muncul sosok ular besar di kamar belakang. Bena mencoba berpikir positif saja. Mungkin itu benar ular, karena di belakang rumah itu terdapat kebun pisang. Tanpa sadar, Bena penasaran juga dengan keadaan di dalam rumah itu. Mas calon penghuni rumah kontrakan itu ya, Mas?" Pertanyaan itu membuat Bena kaget sesaat. Sudah beberapa menit Bena berdiri di bawah pohon mangga. "Oh, nggih Bu, saya dan keluarga saya yang akan menempati rumah itu," jawab Bena pada seorang ibu yang sedang berdiri di depan rumahnya. "Kenalkan, saya Bu Marni. Nanti kalau butuh apa-apa bilang aja ya Mas, sesama tetangga harus saling bantu," sambut Bu Marni pada Bena yang dari tadi melamun berdiri di depan rumah. "Wah, maaf ya Bu, nanti kalau banyak merepotkan Ibu. Kenalkan, saya Bena, anak dari Bapak Sastro." Bena pun memperkenalkan diri. "Tidak apa-apa Mas, kenapa memilih rumah ini Mas? Dari dulu penghuninya rumah ini gonta-ganti terus loh Mas," tanya Bu Marni pada Bena. "Wah, nggak tahu Bu, saya hanya mengikuti bapak saya, namanya anak yang ikut orang tua dulu," jawab Bena dengan ramah. "Ya sudah kalau gitu, silakan dilanjutkan kegiatannya. Semoga betah ya Mas. Pokoknya kalau perlu bantuan ketuk saja pintu rumah saya ya Mas," ucap Bu Marni.
Matur suwun ya Bu, sekali lagi ngapunten kalau nanti banyak merepotkan, ungkap Bena. Sambutan Bu Marni cukup hangat. Setidaknya ada tetangga yang baik, walaupun rumah yang nanti Bena tempati sering dikatakan angker oleh orang-orang sekitar. Mas benar mau tinggal di rumah ini. Kini suara Bu Marni terdengar dari belakang Bena. Sayangnya mata Bena masih melihat Bu Marni yang masih sibuk di depan rumahnya. Sontak hal itu membuat seluruh bulu kuduk Bena berdiri. Ia seperti terhipnotis kaku. Mas, benar mau tinggal di rumah ini. Suara itu terdengar lagi. Suara Bu Marni terdengar dari belakang tubuhnya lagi. Secara perlahan Bena memutarkan badannya ke arah belakang. Kini ia melihat sosok wanita tua berdiri di depan rumah itu dengan senyum yang menyeringai. Berani-beraninya kalian datang ke Lemah Sangar, dasar manusia, ucap sosok yang suaranya menyerupai Bu Marni yang kini berdiri tepat di hadapan Bena.